Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai pengendalian sistem informasi. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, kami dari kelompok 10 itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Sajidah Khaira dengan NIM 2059176, yang kedua Salsabila Juwita dengan NIM 2059178, yang ketiga Tutia Husna dengan NIM 2059188, yang keempat Yuni Oktaviani dengan NIM 2059194. Nah, adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu pertama mengenai keamanan pada sistem dan penyalahgunaan, yang kedua menciptakan lingkungan pengendali, dan yang ketiga itu memastikan kualitas sistem. Baiklah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Yoni. Kepada Yoni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu keamanan pada sistem dan penyalahgunaan. Keamanan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknik yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, pengubahan, pencurian, dan kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Pengendalian terdiri dari yang pertama seluruh metode, yang kedua kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan dari aset-aset organisasi, yang ketiga keakuran dan reliabilitas catatan akuntansi dan operasional yang mengacu pada standar manajemen. Next. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian sistem informasi adalah yang pertama pengendalian akses, yang kedua pemantauan serangan, yang ketiga pengendalian terhadap ancaman dan risiko keamanan. Next. Konsep keamanan sistem informasi adalah keamanan sistem informasi yang mencakup serangkaian tindakan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Kebijakan keamanan sistem informasi yaitu kebijakan ancaman keamanan sistem informasi merupakan aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Teknologi keamanan sistem informasi yaitu teknologi keamanan sistem informasi meliputi berbagai alat dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yoni atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sajidah. Kepada Sajidah dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai keamanan pada sistem dan penyalahgunaan. Penyalahgunaan sistem informasi dapat terjadi ketika seseorang menggunakan sistem informasi untuk tujuan yang tidak sah atau merusak sistem informasi. Jenis-jenis penyalahgunaan sistem informasi seperti hacking, phishing, dan malware. Pengendalian sistem informasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan efektif dan efisien, serta terlindungi dari ancaman keamanan. Berbagai pengendalian sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan sistem informasi dan meningkatkan keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai menciptakan lingkungan pengendalian. Poin pertama itu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan menguasai pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi, di mana pengendalian sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Slide selanjutnya. Ada beberapa keterampilan untuk mengelola pengendalian sistem informasi, yaitu yang pertama, kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi. Yang kedua, kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi. Yang terakhir yaitu kemampuan kegiatan koordinasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sajidah atas pemaparan materinya.
Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu kelanjutan dari menciptakan lingkungan pengendalian di atas, yaitu pembangunan lingkungan pengendalian yang bagus tergantung kepada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada filosofi manajemen dan gaya operasi dalam menciptakan modal yang tinggi dan lingkungan yang kondusif untuk keamanan. Yang kedua yaitu struktur organisasi dalam banyak organisasi seperti akuntansi, komputasi, dan pemrosesan data, semuanya di organisasi di bawah Chief Information Officer. Yang ketiga ada Dewan Direksi dan komitenya. Dewan Direksi harus menunjuk komite audit. Yang keempat, aktivitas pembangunan manajemen penting untuk membangun pengendalian terkait perangkat lunak, biaya operasi, serta penggunaannya. Yang kelima yaitu fungsi audit internal. Internal sistem keamanan komputer harus diaudit secara konstan dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Next. Selanjutnya, pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer. Ada 4 prinsip secara umum untuk menetapkan suatu sistem andal atau tidaknya, yaitu yang pertama ada ketersediaan, kemudian keamanan, dapat dipelihara, selanjutnya integritas. Next. Selanjutnya, memastikan kualitas sistem informasi. Memastikan kualitas sistem melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan memenuhi persyaratan dan spesifikasinya, serta tujuan penggunaan dan fungsionalitasnya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas presentasinya. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu masih mengenai memastikan kualitas sistem. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan utama yang terlibat dalam memastikan kualitas sistem. Yang pertama yaitu ada analisis persyaratan. Nah, hal ini melibatkan analisis persyaratan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dianalisis tersebut jelas, lengkap, dan juga konsisten. Yang kedua yaitu tinjauan desain. Nah, hal ini melibatkan peninjauan desain sistem untuk memastikan bahwa hal tersebut memenuhi persyaratan dan dirancang agar dapat diandalkan, dapat dipelihara, dan juga dapat diskalakan. Yang ketiga yaitu tinjauan kode. Nah, hal ini melibatkan peninjauan kode untuk memastikan bahwa apa yang kita tulis tersebut sesuai dengan standar pengkodean, mudah dibaca dan dipahami, dan bebas dari kesalahan dan juga bug. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya pengujian. Nah, hal ini melibatkan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratannya. Yang kelima, yaitu ada pemeliharaan. Nah, hal ini melibatkan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem terus memenuhi persyaratannya dan diperbarui seperlunya untuk mengatasi fitur baru, perbaikan bug, dan juga masalah keamanan. Nah, yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Nah, hal ini melibatkan pendokumentasian sistem untuk memastikan bahwa sistem mudah dipahami dan dipelihara. Nah, hal ini mungkin termasuk ke dalam manual pengguna, dokumentasi teknis, dan juga dokumentasi kode. Nah, secara keseluruhan, memastikan kualitas sistem adalah proses berkelanjutan yang mana melibatkan serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratannya dan bekerja seperti yang diharapkan. Nah, itulah pemaparan materi mengenai sistem pengendalian informasi. Nah, dari pemaparan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya konsep keamanan sistem informasi itu mencakup serangkaian tindakan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Adapun penyalahgunaan sistem informasi itu dapat terjadi ketika seseorang menggunakan sistem informasi untuk tujuan yang tidak sah atau merusak sistem informasi. Adapun jenis-jenisnya seperti hacking,
phishing, dan malware seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian sistem informasi itu terkait dengan keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan juga koordinasi. Terakhir, memastikan kualitas sistem itu melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan memenuhi persyaratan dan spesifikasinya, serta tujuan penggunaan dan fungsionalitasnya. Nah, ada pun beberapa kegiatan yang terlibat. Yang pertama ada analisis persyaratan, yang kedua tinjauan desain, yang ketiga ada tinjauan kode, yang keempat ada pengujian, yang kelima ada pemeliharaan, dan yang keenam itu ada dokumentasi. Baiklah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 10. Saya Tetiausa sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.